liburan Idul Fitri kan udah masing-masing sekarang gitu. Kali nanti sebelumnya memang bakal anaknya ketemu sama bapaknya gitu, aku nemenin juga gitu. Ntar bakal nemenin Mas Indra untuk Sekarang udah nomor 3, tunggu aja. Ya nggak ada kursi, udah nggak itu aja nanti. Situ tempat biasa. Nanti kita panggil. Ujung aja Tuh yang hijau, hijau 3 tuh. Bapak udah nyampe. Nomor antrian C3 dengan nomor perkara Ada kursi hijau tuh. 443 PDTG 2022. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara 877 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. C4 dengan nomor perkara 807. Jadi dipercepat ya. Nomor antrian 9 dengan nomor perkara 4753 PDTG 2000 149 PDTG. Silakan masuk ke ruang. Jadi kami menyampaikan hari ini itu adalah lanjutan sidang dari acara sebelumnya. Seperti teman-teman tahu kan memang acaranya tadinya tanggal 10 April. Cuma tadi di hari Jumat kami dihubungi sama pengadilan, acaranya dimajukan jadi hari ini untuk acara pembuktian. Nah, jadi hari ini kami sudah mengajukan bukti, baik bukti tertulis dan juga saksi. Saksinya di sini hadir, ada Mbak Nana dan Mbak Riri. Nah, jadi tadi pada intinya adalah para pihak ini saksi menjelaskan tentang perselisihan yang kami mohon maaf tidak bisa sampaikan, tapi intinya tadi berjalan dengan lancar. Saksi juga sudah menjelaskan alasan-alasannya, majelis hakim juga sudah memahami, dan untuk selanjutnya nanti tanggal 10 itu adalah acara kesimpulan, kita submit secara online, kemudian tanggal 17 April itu nanti musyawarah majelisnya. Jadi putusannya itu nanti insya Allah tanggal 17 April kalau lancar. Kalau saksi ini sebagai apa Mas, teman dekat? Ya, saksi ini saksi dua-duanya teman dekat. Ada yang memang udah kenal dari dulu sebelum Bekti menikah dengan Dila. Ada juga yang memang kenal sahabat dekatnya itu dari SMP dan juga kenal dari 2017. Jadi kedua-duanya ini tahu persis apa perselisihan rumah tangganya. Untuk bukti-buktinya gimana Mas? Kalau bukti standar aja, jadi tadi kami ajukan bukti buku nikah, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran, dan juga surat kesepakatan cerainya. Kak, sebagai saksi nih, Bun, bagaimana melihat ya, seperti apa sih? Oh iya, kalau di persaksian tadi di depan majelis hakim, aku menyatakan bahwa memang aku sudah mengenal Indra Bekti lebih dulu karena di dunia pekerjaan entertain, dan aku mengenal Dila ketika dia diperkenalkan oleh Bekti untuk menjadi calon istrinya. Jadi waktu jadi kita udah berteman untuk beradaptasi, dan Dila banyak cerita lah sama aku gitu, bagaimana perasaan dia, persiapan dia menjelang pernikahan dengan Indra Bekti gitu. Tapi dalam prosesnya kita memaklumi karena Dila adalah wanita soleha yang sudah punya standar gitu dalam menjalani kehidupan gitu, termasuk dalam kehidupan yang berumah tangganya harus seperti apa.
Nah, ketika menjalinnya ada perbedaan prinsip atau visi, jadi aku tidak menepis kalau dia suatu saat akan bermasalah di dalam perjalanan rumah tangganya gitu, dan itu memang terjadi sampai berapa kali gitu. Dan aku adalah saksi yang selalu melihat pertengkaran-pertengkaran kecil atau yang mungkin perbedaan pendapat yang kadang aku bisa lerai atau kadang aku serahkan kepada mereka semua gitu. Tapi alhamdulillah ya aku cuma bisa menyatakan apa yang aku lihat selama ini dan apa yang aku rasakan dari Dila, dan aku mewakili perasaan seorang istri yang mungkin mengerti bahwa Dila maunya seperti ini sebagai seorang istri dan suami itu harus seperti ini. Tapi ketika menjalinnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ya kita juga harus maklumi gitu. Itu disclaimer sini adalah percakapan yang sering terjadi ya. Ya memang ada. Ya, alasannya itu, alasan perceraian. Itu ada alasannya. Untuk Kak Dila sendiri apakah benar-benar udah sepakat untuk bercerai atau gimana Kak? Untuk saat ini ya udah memang ya udah pengen ya bercerai dan cepet ini selesai dulu aja lah gitu, udah lelah banget gitu. Bun, dengan adanya dua saksi ini seperti apa Bun bisa dibilang saksi bahwa sering terjadi percakapan gitu, bahwa itu benar terjadi ya? Ya iya memang itu yang terjadi, makanya kan aku bahwa memang yang kenal aku sama Mas Bekti ya mereka berdua gitu, jadi ya memang itu yang lagi terjadi gitu. Ya, jadi saksi ini dua-duanya kenal sama Mas Bekti. Bekti juga. Jadi di sini bukan hanya bisa menjelaskan soal Dila, tapi juga menjelaskan soal Bekti. Bagaimana kemudian sisinya Bekti untuk terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan. Tadi kan ditanya, memang sudah pernah nggak sih ada langkah-langkah merujuk? Oh sudah sekali. Bekti juga sebagai suami sudah berupaya untuk rujuk dengan caranya dia, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan bunga gitu kan. Tapi memang kemudian langkahnya atau keputusan tetap bercerai ya itulah sampai akhirnya diajukan gugatan ini. Jadi saksi ini adalah mewakili kedua-duanya sebenarnya. Ini yang sudah keberapa kali tidak datang Mas Bekti seperti apa nih Bun? Dari awal memang kesepakatannya memang Mas Bekti menyerahkan semuanya dari kita semuanya gitu, jadi mengikuti aja prosedurnya gitu. Tapi Mbak Dila masih berhubungan nggak sama Mas Bekti? Ya iyalah, masih baru kemarin juga ketemu buat ngajakin anak-anak ketemu Mas Bekti. Masih kita komunikasi, kita berharap walaupun udah nggak bersama lagi ya masih baik lah gitu, karena kan bapak anak-anak, jadi kita harus tahu gimana kondisinya gitu. Artinya kalau Iya. Oke. Sidang selanjutnya itu tanggal 10 April, agendanya itu kesimpulan. Kemudian dilanjutkan tanggal 17 April, agendanya putusan musyawarah majelis. artinya kalau misalnya dua saksi itu sudah mewakilkan Kak Bekti juga, Kak Bekti nggak akan mengajukan saksi lagi? Iya, tadi ditanyakan apakah dari pihak tergugat, dari Indra Bekti mengajukan pembuktian, jawabannya tidak. Jadi dia sudah mengikuti saja langkah yang diajukan oleh penggugat. Jadi tanggal 10 itu adalah kesimpulannya? Ya, tanggal 10 kesimpulan dari semua rangkaian acara agenda persidangan kita jalankan, kemudian nanti musyawarah majelisnya tanggal 17. Alhamdulillah kemarin udah baik banget, muka dia udah aku ngeliat kayak orang sakit malah jadi kayak Mas udah Bapak seger Umi banget. juga kemarin nemenin, udah seger Iya, banget. waktu syuting di Ya, suatu bagus di banget stasiun TV gitu. ya. Kita kan udah bareng juga, ada berapa kali ya kita udah bareng buat syuting juga gitu. Tinggal matanya sekarang memang nanti di tanggal 10 11 gitu dia mau 11 operasi. di SPAD. Satu langkah Bun barengnya Kak, jadi bawa kolek nggak Kak akhirnya? Nggak sempet karena sebelumnya apa ya? Nggak tahu deh, ada kerjaan juga gitu pagi-pagi jadi nggak sempet deh gitu. Bun, selangkah lagi menuju bisa dibilang kesimpulan dan status baru. Mungkin masih ada kegalauan kah dari Bunda sendiri? Enggak lah, untuk saat ini nggak ada kegalauan sama sekali. Makin kesini ya udah diikutin petunjuk Tuhan aja. Semoga kedepannya aku sama Mas Bekti lebih baik lagi gitu ke depannya. Kedepannya bakal fokus apa sih Bun kalau udah kelar? Ya fokus sama anak-anak lah, sekarang udah otak aku udah buat anak-anak, kerja juga, itulah intinya sekarang sih otak aku udah itu, nggak ada yang lain lagi gitu. Anak-anak udah nanyain juga nggak ke nanyain bapaknya? Ya iyalah udah setiap hari gitu, udah kita video callan, baru juga ketemu minggu kemarin gitu. Ya Jadi udah nggak sih. banyak yang berubah lah ya. Nggak ada sama sekali, cuma tidak melihat Cuma nggak satu rumah aja gitu. Kak Dila mungkin nanti seminggu sekali ada jadwal Kak Bekti untuk bareng-bareng sama anak atau gimana?
tergantung Disesuaikan anaknya aja. juga, karena anaknya sekarang udah mulai banyak Kegiatan. kegiatan minta Sabtu Minggu, dia pengen ada apa sih namanya eskul ya gitu. Nah nanti biasanya sih 2 minggu, Mas Bektinya juga dari kemarin kayaknya ketemunya 2 minggu sekali gitu. Ya, tapi kita nggak ada yang tahu kalau memang insya Allah rezekinya bagus apa gimana kan bisa ketemunya mungkin lebih lebih sering gitu. Atau udah ada wacana liburan Idul Fitri gitu Pak mungkin? Nah, kalau liburan Idul Fitri kan udah masing-masing sekarang gitu. Kali nanti sebelumnya memang bakal anaknya ketemu sama bapaknya gitu, aku nemenin juga gitu. Ntar bakal nemenin Mas Indra untuk operasi mata juga? Nggak tahu juga ya, Lihat jadwal ya. belum lihat jadwalnya juga. Kalau nggak bisa ya insya Allah memang pengen nemenin, tapi kalau nggak bisa biasanya mereka video call untuk kasih tahu kabar-kabar gitu ke anak-anak juga. Berarti hak asuhnya nanti gimana? Ya anak asuh anak-anak di aku nanti tapi tidak ada yang mengekang bapaknya untuk ngelihat anaknya, untuk ketemu sama anaknya, cuma anak-anak memang di bawah naungan aku gitu. Gila, ada permintaan nggak sih kan Indra Bekti setiap bulan harus sekian? Enggak, itu udah disepakati ya Udah Mas. disepakati itu Udah internalnya. dari awal udah para disepakati, pihak. udah aman semuanya gitu. Udah itu aja. Gila, udah ada job tawaran ini kayak main sinetron atau apa? Ah kagak. Nggak minat juga. Belum. Lagi cari manajer kayaknya. Ini manajer saya kok. Belum berarti berminat ya? Ah, belum tahu. Kita lihat rezekinya sekarang. Alhamdulillah sekarang kan aku udah mulai ya ada pekerjaan masuk gitu. Tapi kalau buat di entertainmentnya belum. Di bidang apa Kak? Ya dibilang ini juga. Di media ini juga gitu intinya. Ya alhamdulillah udah banyak tawaran di situ gitu. Masih mengkhawatirkan kesehatannya Bekti nggak sih? Ya iyalah, nggak mungkin kalau 12 tahun nggak mikirin apa itu nggak mungkin. Masih terus akan tetap mikirin ya itu namanya, tapi cuma dalam keadaan yang udah konteksnya berbeda aja gitu. Gila, untuk kesibukan sehari-hari nantinya gimana nih kalau setelah selesai cerai ini, setelah ya Biasa aja ya. Kenapa? Dia keseharian lo sehari-hari gimana? nanti gimana? Biasa aja sih. Ya dari kemarin udah dijalani, udah sibuk sama nganterin anak-anak, habis itu nanti ada kerjaan kemana dulu gitu, habis itu balik lagi jemput anak-anak, ya udah gitu sih. Nggak banyak yang Udah berubah. terbiasa seperti itu dari dulu juga emang udah begitu gitu, cuma pulang ada suami, sekarang udah nggak ada suami gitu aja. Nunggu berapa tahun lagi untuk menikah lagi nanti? Aduh, belum tahu, sekarang mau ke anak aja intinya gitu. Cepet amat ya. Gimana nunggu berapa tahun lagi? Nggak tahu, kita lihat perjalanan Tuhan aja gitu. Udah itu ya. aja. Siap, Terima makasih kasih banyak. semuanya. Foto dulu dong, foto dulu. Gila, sendiri dulu. Umi, Mame. Lagi cari manajer juga. Meisha Nana. Ya coba bertiga dulu. Sama gadis-gadis kecil. Sebelah sini. Kak. Iya, thank you. Tadi gimana persidangan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi cuma tentang pembuktian aja lewat WhatsApp aja gitu-gitu aja. Nah, Kak Indra sendiri kan udah datang Bunda. Tadi itu gimana? Memang dari awal kita berdua bersepakat memang tidak, Mas Bekti memang ya udah aku mengikuti kemauan aku dan pihak dari lawyer kita berdua gitu intinya. Nah, bulan Ramadan sekarang tanpa Indra Bekti, anak-anak tuh seperti apa? Ya nggak tahu juga sih, biasanya kalau lagi kerja memang kan Mas Bekti emang sibuk ya, untuk jadinya terbiasa untuk saat ini gitu jadinya. Tapi memang Mas Bekti nggak pernah lupa untuk kayak video call apa-apa itu tetap, jadinya nggak ngerasain yang gimana-gimana. Cuma mungkin pas lagi lebarannya aja jadi nggak ada orangnya gitu. Tapi ya memang harus tetap dijalanin semuanya gitu. Semoga anak-anak mengerti gitu. Berarti nanti lebaran tanpa Kak Indra. Iya, iya betul. Anak-anak juga sudah terima. Udah sih alhamdulillah, mereka ya aku ngelihatnya karena masih kecil juga ya, karena jadi mereka ngadepinnya ya masih kayak ya biasa sih gitu. Jadi aku ngelihatnya belum yang sedih apa gimana, aku tanyain setiap malam,
what you feel, lalala hari ini gimana, tetap aku berkonsultasi sama mereka ya biasa aja sih gitu. Dari awal memang Mas Bukti memberikan hak asuhnya sama anakku, tapi tetap Mas Bukti kapan aja kayak ada waktu pengen kita ketemuan sama anaknya ya silakan gitu. Ntar disamain jadwalnya sama anaknya gitu. Alhamdulillah tadi kita syukuran rumahnya Ai ya kan. Biasa sama keluarga inti sama anak yatim, gimana caranya kita juga menghargai. Alhamdulillah intinya bisa beli rumah kayak begini Ainya. Ini rumah impiannya Kak Ayu apa gimana sih Bang? Siapa? Adikku emang, maksudnya keluargaku emang pengen banget punya rumah masing-masing lah ya kan. Gimana pun kita pasti pengen punya rumah lah. Dan kan daripada Ai kan alhamdulillah punya rezeki yang banyak. Jadi daripada beli yang aneh-aneh, kita juga nyaranin si Ai juga beli rumah. Uti pun waktu itu kita bilang gitu, daripada beli yang aneh-aneh, mendingan beli rumah gitu, uangnya ke rumah. Jadi setidaknya punya tempat tinggal gitu. Berapa lama Bang nyiapin Bang? Hah? Buat beli rumah ini? Buat beli rumah ini si Ai kan dari dulu kan, kalau Ai track recordnya adalah dia dulu model gitu. Jadi dia ngumpulin. Jadi di beberapa persenin dia punya sistemnya sendiri, tanya aja sama dia langsung. Jadi dikumpulin buat beli rumah, buat beli ini. Si Ai kan dia orangnya hemat banget dibanding aku sama Uti, dia paling hemat gitu. Jadi dikumpulin dari kecil sama dia. Jadi alhamdulillah pasti kemarin dia juga makin lama makin banyak job, alhamdulillah kumpul buat beli rumah. Kenapa harinya bersamaan Bang nih sama Kak Puji nih beli rumahnya nih? Nah, ya kebetulan emang cocok aja gitu menurutku, emang kan apalagi kan sekarang kan Gala kan udah ini kan, jadi kita masing-masing memutuskan juga harus punya rumah juga ya, biar Gala juga ada tempat main, ada tempat tinggal gitu loh. Kita juga pengen buktiin ke orang kalau kita tuh pengen kita tuh bisa gitu. Prof Frans, tadi kan ketemu Pak Ansori juga nih Gala, gimana seperti apa? Baik banget, Pak Ansori itu adalah orang baik, juga orang hebat gitu. Jadi kita undang Pak Ansorinya datang, alhamdulillah waktunya cocok. Dan ya Pak Ansori juga pasti ke kulihat juga pasti ke Gala juga. Dia meluk gitu loh. Dan sama pas lagi sama Pak Ansorinya juga, dia tuh jujur pas lagi ketemu Gala tuh, pas lagi nyalamatin, dia tuh nggak tahu kalau itu adalah anak almarhum gitu loh. Dia benar-benar nggak tahu, dia cuma benar-benar pengen tolong katanya, cuma pengen tolong dan harus ditolong. Jadi dia nggak peduli yang sekitar, dia cuma peduli sama tuh anak, maksudnya peduli sama Gala. Gimana sih pertemuan ini bisa terjadi? Apakah karena desakan netizen juga sempat yang video viral kan katanya pertemukan? Nggak, kita emang dari dulu emang mau ketemu, cuman waktunya ya sebetulnya gini loh, kalau kita waktu kemarin-kemarin tuh masih belum siap. Kenapa belum siap? Karena kan ya kita mengingat lagi gitu loh, mengingat yang lama. Tapi emang Pak Ansori itu orangnya baik banget. Jadi pas lagi tadi ngomongin ini gitu, pas lagi Pak kesini, terus pas lagi dia kesini pun dia naik mobil. Aku juga pasti. Padahal kita ada mau nyiapin tiket pesawat kan gitu. Dan dia bilang enggak deh, jangan kita naik mobil aja kesini. Gitu segitunya aku juga kayak, Pak beneran kita mau bayarin tiket Pak. Terus dia bilang naik mobil aja nggak apa-apa, dia sendiri gitu. Dan dia juga katanya nggak mau repot-repotin orang sini segala macam gitu. Dia cuma pengen kayak mau datang aja silaturahmi si Pak Ansori gitu. Kita ngechat, kita undang, dia datang, baik aja gitu. Itu gimana sih Bang? Maksudnya reaksi Gala sendiri kan baru-baru ini sendiri dia kayak agak takut gitu ketemu orang. Tapi kalau ketemu Pak Ansori sendiri dia gimana tuh Bang? Ya ini juga aneh Pak itu pas lagi reaksi Gala. Ya reaksi Gala tuh pas lagi ketemu si yang lain kan biasanya kan memang begitu kan, tapi kalau pas lagi ketemu Pak Ansori emang beda sih. Emang pas lagi Pak Ansori juga dia langsung kayak gitu, kayak emosi. Biasanya kan anak kecil yang udah sampai 5 tahun kan biasanya kan ya kita tau lah kayak gimana kalau ketemu orang baru. Tapi alhamdulillah pasti ketemu Pak Ansori baik-baik aja, dipeluk pun mau, digendong pun mau. Padahal tuh pertemuan pertama kali, biasanya Gala harus pertemuan 2 kali atau 3 kali gitu. Berarti Gala juga kayak salah satu masih kenal ya dengan Pak Ansori sendiri ya, maksudnya yang... Gala emang biasanya ya, Gala tuh memorinya emang kuat menurutku ya. Gala tuh memorinya kuat, jadi kalau dia pernah ketemu seseorang dia kayaknya inget gitu. Tuh. Jadi Bang, gimana sih dalam rumahnya? Apa dia sendiri mewahan? Wah, nanti tanya si Ai. Mau tanya Ai atau menanya aku? Kalau aku sih alhamdulillah, ini kan ala-ala bisa kalian lihat ala-ala modern, Eropa modern kan. Jadi bisa kelihatan lah. Dan sekarang tuh Ai tuh bisa kalian lihat tuh dia lagi ngasih makanan
ke tetangganya. Jadi sekarang sekalian bersilaturahmi di sini. Kalau Itu Pras aja. sendiri ada target ya sih kalau misalkan dari Uti udah beli rumah gitu kan, kali udah beli rumah sendiri. Aku sama Ayu Uti tujuannya beda. Soal kenapa? Karena Ayu Uti kan influencer. Jadi uangnya tuh kan aku bilang jangan ada beli aneh-aneh. Dia lebih baik beli rumah. Kalau aku uangku aku nggak bisa beli rumah. Kenapa aku bisa beli rumah? Karena aku puterin di bisnis. Kalau aku uangku gitu. Lebih kayak pengajian anak-anak yatim sih. Kita minta doa-doa dari mereka biar lebih kabul. Gue ngundang 40 anak yatim dan ustadznya juga untuk melakukan pengajian, membaca surat Waqiah dan juga melakukan azan di setiap sudut rumah biar jin-jin buruknya hilang gitu katanya. Ini termasuk rumah impian saya. Termasuk rumah impian sih, gue nyari, ya gue mau Uti kan waktu itu nyarinya bareng ya. Uti nyari ke daerah sana, gue nyari daerah Bintaro, dan alhamdulillah akhirnya gue dapet rumah ini. Sebenarnya udah mau nyerah waktu itu, gue udah mau nyerah karena si Uti beli rumah gede banget dan dia minta gue untuk tinggal, dia sampai ngemis-ngemis, ayo udah tinggal aja tinggal. Dan gue udah mengiyakan karena emang gue udah capek nyari rumah. Akhirnya ketemulah rumah ini pada saat seminggu setelah gue bilang iya itu, dan gue bilang sama Titi, maaf gue nggak jadi tinggal sama lu, gue tinggal sendiri aja ya Uti ya. Tapi emang gue ini juga sih, dia juga nyaman di sini tadi, Gala juga senang di sini, jadi pasti sering ke sini dan gue juga sering ke sana. Ganti-gantian kita ada kamar juga kan di sana. Jadi kamarnya banyak alhamdulillah dan bisa untuk nginep, itu enaknya sih. Boleh dijelasin nggak sih ini rumahnya desainnya seperti apa sih? Ya ini desain American Classic aja sih. Jarang sih, dan orangnya ngebangun dari tahun 2017, 2018. Alasan membeli ini rumah ini apa? Suasananya nyaman sih. Itu aja, dan ya itu paling penting, suasananya nyaman. Kai, mungkin sebentar kan tadi ada Pak Ansori sendiri, gimana sih pertemuan sama Gala sendiri? Sebenarnya iya tadi ada Pak Ansori, gue rada kaget sih, dan si Gala itu digendong dan dicium pertama kali sama Pak Ansori tadi pas pertama kali datang. Biasanya Gala di videoin pun atau dipegang atau di foto pun marah, tapi ini dipegang dan dicium dan digendong sama Pak Ansori nggak marah sama sekali. Dia cuman kayak bengong, kayak pernah kenal deh, kayak tahu deh ini yang ini kan, kayak gitu loh, kayak ada instingnya, dan dia nggak ada marah sama sekali sama Pak Ansori. Sering dicium, dipegang-pegang, digendong, enggak. Tapi pertemuan ini tuh sebenarnya karena kerudukan netizen sendiri gitu antara Pak Ansori Sebenarnya waktu itu kita mikir juga ada beberapa hal sih kenapa nggak begitu nyari-nyari banget. Mungkin kayak takut ada trauma-trauma kembali kan. Akhirnya terus kayak kita mikir ya udahlah. Terus kalau kita kesana juga ramenya tuh banget, dan kasihan juga Gala kalau misalnya kita bawa ke sana kan, bawa ke daerah. Jadi akhirnya kita cari-cari kontaknya. Alhamdulillah ketemu kontaknya dan kita minta untuk datang ke sini. Nah, alhamdulillah ya pastinya kita ada rasa ibanya juga kan, ada rasa untuk mau balas budi, dan kita balas budi itu. Bentuk terima kasih terutama kan papaku ya tadi cerita kayak hampir mau nangis juga, kayak nggak nyangka sih Gala sampai ngerangkak dulunya kan. Tapi reaksi Gala sendiri gimana sih, Aik? Soalnya kan kalau Gala sendiri baru-baru ini kan kalau ketemu orang itu agak takut gitu kan. Iya, sebenarnya bukan takut sih, Gala tuh kadang kesel karena ya kayak Rafathar gimana sih waktu itu kan, kalau di videoin mulu kan lama-lama kesel ya, anak kecil ya. Si Gala mungkin kayak lagi fase-fase itu juga tuh, kadang pas di umur kemarin kan di videoin mulu, dipegang-pegang mulu, makanya dia marah. Jadi ya sekarang tuh lagi di fase kayak gitu si Gala. Tapi pada saat ketemu orang yang kayak Pak Ansori yang udah kenal atau yang baik juga, dia nggak marah sama sekali, lebih kayak mau menerima. Tapi Pak Ansori sendiri datang ke sini itu sendiri atau sama keluarganya tadi, kayaknya sama istrinya dan sama nggak tahu tadi 2 orang tadi siapa yang sering ke Jakarta katanya. Dan itu baru pertama kali Pak Ansori datang ke Jakarta. Katanya juga mau dibayari tiket, Pak Ansori juga nggak mau, memilih Iya, lebih milih untuk naik mobil dia. Kita juga udah bilang ini nanti tiket atau hotel gitu-gitu kita yang tanggung, tapi Pak Ansori juga memilih untuk mobil. Ya udah, karena kan kita dengar katanya Pak Ansori kan lumayan sakit ya, ternyata alhamdulillah datang ke sini sehat dengan penuh senyum sih. Oke guys, thank you so much ya. Udah tadi, thank you guys ya.